Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bukan karena simbol reinkarnasi tidak cukup kuat, tetapi alam kultivasi dewa sejati terlalu tinggi. Shi Hao baru saja mencapai ranah ahli tertinggi, jadi dia tidak bisa menekan dan membunuhnya. Kamu berani datang ke sini untuk mencoba membunuhku? Pergilah ke neraka! Wanita balap perang berteriak. Seluruh tubuhnya bersinar dan kekuatan magis bersinar. Namun, dagingnya tidak dapat menangani jenis benturan ini dan mulai dengan cepat terbelah. Selain itu, hal yang mengkhawatirkan terjadi. Meskipun kekuatan magisnya kuat dan semua jenis simbol mendarat di tubuh Shi Hao, itu tidak dapat secara efektif melukai pihak lain kali ini. Shi Hao batuk seteguk besar darah, tapi dia berhasil bertahan. Dia memiliki tipe kemampuan kekebalan kekuatan magis, tetapi melawan dewa sejati, itu masih belum cukup untuk sepenuhnya membasmi simbol pihak lain. Shi Hao mengeluarkan raungan. Dia menekan ke depan, membentuk jejak tinju, dan kemudian menghancurkannya ke bawah. Dua tinju bersinar dan meletus dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Jenis kekuatan daging ini sudah cukup untuk meledakkan gunung besar menjadi berkeping-keping. Wanita ras perang mengalami ketakutan yang luar biasa. Kekuatan sihirnya dibubarkan, dan dia sendiri telah lama terluka hingga hampir sekarat. Dia memiliki alam kultivasi yang tinggi, namun sulit baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Karena letusan kekuatan magisnya barusan, darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua retakan di sekujur tubuhnya meletus, menempatkan tubuhnya dalam kondisi yang benar-benar kritis. Peng! Dia menggunakan lengan untuk membela diri, dan akibatnya telapak tangan dan jari-jarinya menjadi mati rasa karena bekas tinjunya. Daging pihak lain kokoh hingga tingkat yang menakutkan, sama sekali tidak seperti ahli tertinggi. Setelah hanya serangan ini saja, tubuh wanita paruh baya War Race bergoyang, dan banyak area dagingnya terbelah. Darah memercik tinggi ke udara. Dia berada di ambang kehancuran. Itu karena dia memiliki terlalu banyak luka di tubuhnya dan terlalu banyak tulang yang patah dan otot yang terpotong. Bahkan ada beberapa area yang akan jatuh dari tubuhnya. Setelah menderita serangan ini, kondisinya secara alami memburuk ke tingkat yang paling menakutkan. Semut seperti keberadaan, hari ini, kamu benar-benar naik ke kepalaku. Anda mencari kematian. Wanita War Race memarahi. Area di antara alisnya bersinar, membentuk simbol yang menekan ke arah tubuh Shi Hao. Kemudian, Shi Hao mengangkat tungku pil, memperbesarnya dan kemudian mengirimkannya ke depan untuk menekan dan membunuh pihak lain, serta memblokir simbol-simbol ini. Serangan pertama berakhir dengan kerugiannya. Dia tidak pernah berharap pihak lain menjadi begitu kuat, mampu melukainya bahkan sebelum kematiannya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Akibatnya, dia mengangkat harta ini, tidak ingin mengambil risiko sendiri. Sial! Tungku pil bergetar, mengeluarkan suara yang panjang dan berlarut-larut. Shi Hao membentuk jejak tinju lagi. Dia melanjutkan serangan ganasnya. Hong! Kedua tinjunya bergerak, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menggerakkan matahari, bulan, dan bintang. Lingkungan yang brilian. Itu luar biasa dan ilahi. Sepasang jejak tinju dibombardir ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Wanita War Race mengeluarkan erangan. Meskipun dia memblokir serangan ini dengan tangannya, dadanya terbelah dan bahunya pecah. Luka mengerikan bahkan muncul di tengkoraknya. Seluruh tubuhnya tampak seperti potongan porselen yang jatuh, jelas hancur, tetapi disatukan kembali dengan paksa. Membunuh! Shi Hao berteriak keras. Dia dengan ganas menggerakkan kakinya, dan kemudian seperti naga dan ular, mereka menyerang keluar dengan kejam.
Ini adalah teknik berharga yang dia peroleh dari alam origin Sky Secret. Sama seperti bumi yang menyusut menjadi beberapa inci, itu juga merupakan kemampuan ilahi yang hebat yang dicatat dalam buku tulang Qian itu. Kekuatan magis sekarang tidak berguna, jadi Shi Hao hanya meminjam bentuk teknik ini, mengubahnya menjadi serangan kekuatan fisik yang paling ganas. Kakinya bergerak seperti naga dan ular saat mereka meronta-ronta di tubuh pihak lain. Peu! Pada akhirnya, wanita War Race tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dagingnya dengan cepat pecah, mengeluarkan suara terus-menerus. Beberapa lusin daerah mengeluarkan darah, tubuhnya hancur berantakan. Aku tidak mau. Dia mengangkat kepalanya dan meraung marah. Jika bukan karena Dewa Tulang yang meninggalkannya dalam keadaan seperti itu, bagaimana bisa berakhir seperti ini untuknya? Untuk dewa sejati mati di bawah tangan seorang ahli tertinggi, ini benar-benar terlalu menyedihkan. Enggan? Anda hanya harus menyedotnya? Shi Hao berkata dengan dingin. Dia memanfaatkan momen itu dan membombardirnya dengan serangan, karena batas waktu kekebalan magis akan segera berakhir. Hong! Ketika tinju Shi Hao pecah kali ini, setengah dari tubuh wanita ras perang diwarnai dengan darah. Bahu kanannya hancur, jatuh dari tubuhnya. Peng! Kemudian, tubuh Shi Hao berputar dan satu kaki tersapu. Wanita War Race akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berteriak keras, dan kemudian dagingnya terbelah menjadi beberapa bagian. Semua luka meledak pada saat yang sama, dan tubuhnya hancur berantakan. Saat kepala wanita perlombaan perang jatuh, ruang di antara alisnya bersinar. Api ilahi bersinar. Dia ingin menyalakan dirinya sendiri dan menyeret Shi Hao ke bawah bersamanya. Shi Hao ketakutan. Raungan jiwa terakhir yang dilepaskan Dewa Tulang jelas sangat merusak jiwanya, namun serangan ini secara tak terduga masih sangat kuat. Ci! Seperti pisau, telapak tangan kanannya mengiris kepalanya, membelahnya hingga terbuka. Kemudian, dia dengan cepat membuka tungku pil dan menendangnya ke dalam. Dengan suara kuangdang, dia menekan tutupnya. Listrik petir berkedip-kedip dan kekuatan kutukan melonjak. Segera setelah itu, lolongan marah di dalam berakhir. Shi Hao mengguncang tungku pil, dan kemudian kepala hitam hangus jatuh. Kemudian terbelah, sekarang benar-benar mati. Adapun tubuh yang hancur di gunung, itu telah lama dinyalakan oleh api dao bawaan Shi Hao dan terbakar di bawah pancaran api. Kali ini, dia membunuh dewa sejati dengan cara yang bersih dan efisien. Di tangannya, buah emas bersinar. Sebuah wewangian yang kaya yang membuat pori-pori seseorang rileks tercium di udara, membuatnya merasa sangat rileks. Kau membunuhnya. Ketika Yun 11 keluar dari kuali, mengetahui hasilnya dan melihat jejak yang hancur, dia benar-benar terkejut. Ini bukan ahli alam api ilahi, tetapi sosok hebat dari alam sejati-sejati, namun dia benar-benar terbunuh. Ada desas-desus bahwa bakat luar biasa pada tingkat sempurna dari alam pakar tertinggi dapat membunuh para ahli alam api ilahi, tetapi tidak pernah ada orang seperti itu yang membunuh seorang ahli ekstrim realm sejati-sejati. Terlebih lagi, pemuda di depannya ini seharusnya tidak mencapai tingkat sempurna dari alam pakar tertinggi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Yun 11 benar-benar terpana. Meskipun dia memiliki sikap yang luar biasa, saat ini, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri, menatapnya seperti sedang menatap orang aneh. Seolah-olah dia sedang melihat hantu. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku adalah legenda yang tak terkalahkan? Apa, kita harus berkeliling dunia bersama-sama? Aku akan mengajarimu nanti. Shi Hao menggoda. Yun 11 menampar pipinya. Wajah putihnya yang menawan dan berkilau mengungkapkan ekspresi yang bertentangan. Bibir merah cerahnya tetap terbuka sepanjang waktu ini, dan pada akhirnya, dia menghela nafas dengan takjub dan berkata,
bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Dia hampir mati karena serangan Dewa Tulang. Saya mengejarnya dan kemudian menyelesaikan pekerjaan itu. Shi Hao mengecilkannya, tidak menyebutkan bahaya sebenarnya dari pertarungan terakhir. Jika dia terlambat sedetik dan kekebalan kekuatan sihir berakhir, maka orang yang akan mati adalah dia. Baik. Yun 11 mengangguk. Namun, dalam hati dia mengagumi Shi Hao. Bagaimanapun, seorang pemuda membunuh dewa sejati. Ini hanyalah sebuah legenda. Jika tersiar kabar, itu pasti akan mengguncang semua sekte kuno yang hebat. Shi Hao juga merasa agak tergerak. Dia sekarang berusia 17 tahun, dan ini adalah musuh paling kuat yang telah dia bunuh sejauh ini, jadi itu layak untuk disyukuri. Ayo pergi. Shi Hao memanggil Yun 11. Apakah kita akan meninggalkan medan perang kuno ini? Yun 11 mengerutkan kening. Hal hebat seperti itu terjadi di mana dewa sejati meninggal. Perlombaan perang pasti akan sangat marah. Kami akan berburu. Mari kita bunuh naga Sparrow dulu, lalu kita bisa pergi, kata Shi Hao. Setelah berbicara, dia menyeretnya bersamanya, dan seperti kilatan petir, dia dengan cepat bergegas menuju pegunungan. Kamu masih akan mengambil tindakan. Yun 11 terkejut. Ini adalah daerah pegunungan. Shi Hao sebelumnya melihat Dragon Sparrow melarikan diri ke wilayah ini dengan matanya sendiri, jadi dia tidak berpikir dinginnya sudah jauh. Itu karena kedua sayap Dragon Sparrow telah dilepas, dan tubuhnya dipenuhi lubang berdarah. Itu sudah hampir mati. Ketika dia tiba di pegunungan ini, Shi Hao melihat jejak darah. Matanya bersinar, dan kemudian dia menjilat bibirnya, tampak sangat bersemangat. Yun 11 langsung merasa ingin pingsan. Apakah orang ini datang ke sini untuk memuaskan keinginannya akan makanan enak? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu berburu Dragon Sparrow untuk memakannya. Tentu saja. Ketika dia melihat betapa benar dan percaya diri dia terdengar, seolah-olah itu yang diharapkan, Yun 11 segera terdiam. Orang macam apa ini? Shi Hao melihat sekeliling, dan pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan jejak. Naga Sparrow ini menghilang di dalam pegunungan ini. Tidak ada aura apapun. Kami kehilangannya. Yun 11 merasa menyesal. Mustahil. Dengan pengalaman berburu saya, itu pasti tidak bisa melarikan diri. Untuk itu tiba-tiba menghilang berarti panik. Kemungkinan besar menggunakan metode rahasia untuk menghilang karena takut Dewa Tulang itu akan mengejar. Itu hanya bersembunyi. Shi Hao mengenakan penampilan seorang veteran tua. Apakah kamu benar-benar yakin? Tentu saja. Saya seorang pemburu yang hebat. Itu bisa menipu Dewa Tulang, tetapi itu tidak akan menipu saya. Shi Hao dibesarkan di gurun sejak dia masih muda, jadi dia memiliki keterampilan berburu yang melimpah. Benar saja, 2 jam kemudian, mereka menemukan beberapa petunjuk lagi dan mengikutinya ke daerah pegunungan. Mereka akhirnya menemukan Dragon Sparrow yang sekarat. Lembah gunung penuh dengan darah. Cedera Dragon Sparrow terlalu parah, bahkan lebih parah daripada wanita War Race. Itu sudah hampir mati. Itu menelan beberapa pil dan pulih di sini. Sayapnya terpotong, dan cakarnya meledak. Itu berhasil sampai di sini murni pada tetes terakhir kekuatan magisnya. Kalian semua mengikuti jalan menuju kehancuranmu sendiri. Itu sangat waspada. Ia langsung terbangun. Ketika melihat keduanya mendekat, matanya meledak dengan cahaya ilahi. Berhentilah mencoba membodohi orang lain. Aku sudah membunuh satu sepertimu. Saya datang khusus untuk Anda, kata Shi Hao acuh tak acuh. Tatapan naga Sparrow sedingin es. Tubuhnya bersinar, dan simbol menutupinya dengan rapat. Meskipun kehilangan sayapnya,
ia masih bisa terbang ke langit melalui kekuatan magis. Ia tidak ingin terlalu pasif. Jadi itu membuat persiapan untuk berperang dan kemudian melarikan diri. Jika kalian semua ingin berurusan denganku, kalian harus membayar dengan harga nyawa kalian. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia mencibir dan berkata, kelompok tentara bayaran 100 burung Anda telah mengejar saya selama ini. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan akun. Membunuhmu, ketua kelompok mereka, adalah kesimpulan yang paling tepat. Kemudian, dia menyuruh Yun 11 bersembunyi di kuali. Pertempuran hebat dimulai. Meskipun hampir mati, pertempuran ini masih sangat intens dan juga sangat berbahaya. Bagaimanapun, ini adalah dewa sejati. Kemudian, Shi Hao meledak melalui daging pihak lain. Namun, pada saat terakhir, karena dia tidak mengendalikan pertempuran dengan baik, dia meledakkan Dragon Sparrow ke dalam tungku pil, dan itu terkorosi oleh kekuatan kutukan dan hangus hitam oleh kilat. Dia memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Bagaimana dia bisa memakannya sekarang? Ini terlalu disayangkan. Pada akhirnya, dia berurusan dengan Dragon Sparrow dan membiarkan Yun 11 keluar. Dia memiliki ekspresi cemberut. Dia sangat tertekan. Yun 11 merasa seolah-olah dia akan gila. Ini jelas merupakan pencapaian yang mengguncang dunia yang bisa mengabaikan semua rekan, namun pada akhirnya, orang ini memiliki ekspresi seperti ini setelah menang. Itu benar-benar membuat orang lain terdiam. Kali ini, keduanya dengan cepat pergi, melarikan diri ke kejauhan dan melarikan diri dari medan perang ini. Itu karena mereka tahu bahwa tempat ini akan segera menjadi kacau. Dengan kematian dua dewa sejati dan munculnya buah bodi emas, kekuatan apa yang akan dengan mudah melepaskan ini? Ini terutama terjadi ketika ada dewa surgawi yang mengalami kelahiran kembali di bawah gunung tulang itu. Ini pasti akan memicu badai besar. Mungkin bahkan dunia yang mengguncang pertempuran hebat bisa meletus. Keduanya menggunakan kecepatan terbesar mereka dan menghabiskan semua yang mereka miliki untuk melarikan diri. Mereka ingin meninggalkan tempat yang kacau ini. Beberapa hari kemudian, Shi Hao dan Yun 11 memasuki medan perang kuno terbesar di dataran darah. Itu setidaknya berukuran 200.000 li dan menempati sepertiga dari wilayah dataran darah. Energi Yin di sini sangat berat, dan itu adalah tempat setan yang sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa ada keberadaan tabu yang jatuh di sini, mengubah tempat ini menjadi tanah iblis. Auranya terisolasi dari dunia luar, dan banyak harta rahasia tidak efektif di sini. Itulah mengapa keduanya memutuskan bahwa hanya dengan bersembunyi di sini mereka dapat memiliki kesempatan untuk hidup, mungkin lolos dari bencana ini. 2 hari kemudian, gelombang energi yang kuat menyapu seluruh dataran darah, mengguncang langit dan bumi. Itu melakukan perjalanan jauh ke kejauhan. Jenis fluktuasi itu terasa seolah-olah bintang-bintang runtuh. Apa ini? Shi Hao terguncang. Jenis kekuatan ini terlalu mengejutkan. Simbol gemerlap mekar di langit, menerangi langit. Seolah-olah 3.000 dunia besar terbuka. Pada saat itu, dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul, duduk di sekitar sosok yang gemerlap dan melantunkan kehampaan. Ini memicu makhluk di tengah sebagai dewa tertinggi. Leluhur kuno dihidupkan kembali. Suara Yun 11 bergetar, dan kemudian dia merasakan kegembiraan yang tiada tara. Dia tahu bahwa hari ketika mereka dibebaskan tiba. Mereka akhirnya bertahan sampai saat ini. Jangan bertindak gegabah. Shi Hao menangkapnya. Ekspresinya sangat serius saat dia menatap langit yang jauh. Di ujung cakrawala yang jauh, sosok besar muncul. Itu duduk di sana di dalam hamparan yang tidak jelas. Di atas kepalanya adalah kubah biru surga. Itu mengabaikan segalanya. Apa itu? Hati Yun 11 bergetar.
Makhluk itu hanya duduk di sana, namun memenuhi langit dan bumi. Seolah-olah semua dewa dan leluhur turun untuk melantunkan dao. Bintang-bintang muncul satu demi satu di antara rambut, jari, dan di permukaan tubuhnya. Kemudian, mereka semua bergerak di sekelilingnya. Dia sangat tidak jelas, dan aura perubahan besar terpancar dari tubuhnya, seolah-olah dia hidup di masa lalu, tetapi saat ini datang dari era kuno. Kaisar Perang. Sebenarnya ada kaisar perang yang masih hidup di dunia ini. Yun 11 akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Ini adalah keberadaan tabu yang mendirikan legenda tak tertandingi dari War Race. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.